kan aku di Sherlock ya, terus nanti di sini ya. Kak kalau udah OTW kabarin ya. Nadanya nggak gitu ya? Tolong nadanya kayak gitu ya? Aduh, gitu ya. Kembali lagi bersama Nasihat Om. Saya Ang Abdullah, host kalian di sini dengan konsep baru dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan tahun yang baru ini lebih ceria. Kenapa? Karena ada dua dedek gemes. Saya manggilnya Dek, Mbak, Kakak atau apa? Dek kali. Iya, Dek, karena masih adik-adik ya. Karena om sukanya adik-adik. Iya. Iya enggak ya? Iya dong, bersama Dek Mega. Halo Dek Mega dan Dek Danisha. Suaranya yang agak kenceng. Ini ada mic-nya satu, berdua, dan jangan rebutan mic-nya ya. Gantian aja. Halo. Wow. Tolong episode ini kalian harus pakai headset ya. Please pakai headset. Karena biar tahu rasanya om-om di sini mendengarkan dedek-dedek ini bercerita. Oke. Kita mulai dari siapa? Dari kalian berdua aja deh langsung ya. Berdua aja langsung ya. Oke. Tahun baru. Tahun yang baru. Iya, benar. Iya betul ya, 2022 2023. Terus kalau tahun baru tuh kalian tuh ngapain adik-adik ini? Pasti ya. Punya harapan baru. Tahun baru punya harapan baru. Harapannya banyak. Nah, pacar baru. Terus apa lagi? Suami baru. Om-omnya baru juga ada. Om baru. Upgrade dong. Upgrade, om di upgrade. Oke. Apalagi ya? Apa ya? Kesehatan, kekayaan, kemakmuran. Ya, yang jelas kalau om-omnya baru nanti itu menyusul. Oh iya, Menyusul. Tolong kalian ya pakai headset dan ingat ya, deg-degannya saya di sini sama kayak deg-degannya kalian. Aduh. Dan jauhkan tontonan ini dari istri-istri kamu. Oke. Masa sih nggak ada apa gitu, bakar-bakar rumah atau bakar-bakar tetangga itu? Kalau party ya jalan dong ya. Jalan dong kalau party happy party. Oke, all night long. Tapi yes, of course. Karena tahun baru kan ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Nggak seneng suara kembang api itu ya di rumah tidur. Tapi ada juga yang suka dengan keramaian. Nah itu ya kita keluar. Oh. Jadi hidup itu pilihan. Pilihan ya. Jadi pengen yang mana ya jalan. Dijalanin aja. Satu frekuensi kayaknya ya, sama ya. Kalau dalam hal ini satu frekuensi lah ya. Oke, kalau ada yang suka tahun baruan pakai kembang api dengan kembang api, ada yang bilang ngapain dengan kembang api? Ada musik yang lebih bagus. Party. Tapi kadang biasanya kan kalau kita satu tahun tuh kan ada hal-hal yang mungkin memorable yang pengen diulang kembali 2023, ada nggak sih? Yang pengen diulang ya? Dari 2022 pengen diulangi 2023 ini sangat berkesan. It's amazing. Kita di 2022 remuk-remuk. Iya benar. Yang mau diulang sayang. Remuk-remukan sih kalau di 2022. Aduh, remuk. Kenapa bisa remuk kayak gitu? Kalau aku, ya. Aduh. Lampiaskan. Mau di-cut nanti kalau ada nama orang di tit. Nah, satu kali aja titnya. Iya, kalau 2022 sih kita kalau aku ya, aku di tahun aku itu adalah tahun dimana aku gagal nikah. I'm sorry to hear that. Oke. Yes, jadi kayak ya di tahun 2022 tuh kayak merangkak banget gitu loh.
Ini aku manggilnya Om apa Mas? Om. Om. Di sini Jadi kayak markas lengkap Om. banget gitu loh Om. Jadi ya harapannya sih 2023 kayak nggak mau mengulang. Nggak mau mengulang. Berarti tahun 2022 sebenarnya hal yang pengen dilupain. Iya betul. It's over. Pengen kembali menjadi orang yang baru. Iya Bertemu dengan orang-orang yang baru betul banget. di 2023. Iya. Go to hell yang lama. Ya, gitu ya. Oke. Kalau Dek Mega, Kalau aku sih nggak ada ya Om ya. Kalau aku sih yang nggak mau diulang ya. yang mau diulang. Yang mau diulang. Hal-hal masa Ini sih nggak mau enggak. diulang. Enggak, dia nggak mau diulang. Nggak, Tadi aku nggak yang mau mau diulang. pengen melupakan Iya. 2000. Iya, dirimu Itu buruk semua ini mau diulang boleh. Oke. Gimana? Kalau hal buruk yang mau diulang itu buruk atau mengangenkan ya? Saya nggak tahu juga ya. Buruk sih, tapi kok kangen ya? Gimana ya? Bener itu. Oh iya ya. Iya. Yang Karena enak yang aja. iya, yang enak-enak karena yang enak-enak itu buruk biasanya. Yang enak-enak itu Dilarang buruk. biasanya kan kayak lagunya itu kenapa Siapa? yang enak-enak. Itu diharamkan. Lagunya siapa? Aduh, dia nggak tahu. Om Roma ya Astaga. Om aja Gimana Om lagunya Om? Itulah perangkap setan. Itu gitu. Memang nggak ada yang mau, misalnya adalah bulan ini aku pertama kali aku memeluk ibuku 10 menit. Biasanya aku memeluk ibuku 10 menit itu cuma waktu bayi doang gitu. Gitu. Soalnya kalau itu sih apa ya Om ya, yang baik-baik tuh udah aku lakuin semua dan yang buruk pun harus dilewati juga. Harus dilewati Jadi, juga. Harusnya sih nggak mengulang yang itu, harusnya lebih baik lagi kayak gitu sih Om. Oke, kayaknya sih masih pakai kode-kodean, harus diperjelas gini. Kalau tidak ada yang baik-baik yang mau diulang, yang buruk apa yang jangan sampai ada nih? Aduh tapi pengen gimana ya? Lebih pengen. Ya Allah, Aduh gimana? nggak mau diulang tapi gimana ya? Gimana ya, bisa nggak ya? Nah, atau misalnya dulu aku keseringan ngupil dari jempol sampai kelingking udah pakai semua diupil. Nah, sekarang saya nggak tahu kan. Ini kenapa nih? Nggak ada anggun-anggunnya sama Jadi di sini nggak laku. Kita anti semakin jaim. nggak laku nanti. Anti Jodoh jaim. saya halo. Nah ya, semoga 2023 ketemu jodoh, atau misalnya 2022 pahit lah, gelap lah 2022 itu aku nggak mau. Misalnya 2023 maunya apa? Maunya kan kita harus punya visi nih. 2023 maunya sih semakin dewasa ya Om ya, menerima apa yang telah digariskan gitu. Kalau dari kemarin kan kenapa kok aku kayak gini ya, kok hidupku kayak gini ya, selalu bergantung sama orang lain itu pasti. Lebih dewasa di konsepnya Dek Mega dan Dek Danisa itu gimana sih? Lebih umurnya kan pasti lebih. Iya. Dewasa tuh gimana sih? Ya bukan saatnya main-main lagi, pengen. Iya. Betul. Bukan saatnya main-main lagi. Kalau tadi sih sepintas aku dengar ya 2022 tadi udah, 2023 pengen lebih dewasa lagi. Lalu aku sih tadi pengennya aku kok begini-begini aja kok ya. Mungkin Om punya satu saran ya. Apa tuh Om? Ayo Om, Aduh, keluarkan Om. gimana ya? Biasanya Om di sini ngomong serius tapi di sini susah. Nasihat dari Om. Oh, yang dikeluarkan nasihatnya. Oke. Ini bukan yang lain. Om pengen mau ngeluarin nasihat. Nah, Om pengen. Ini apa nih Om? Kalau Nanti ini dilarang tayang ini. Om juga pernah seusia kalian. Mungkin mengalami kegagalan yang hampir persis, hampir sama di ya mungkin kalau dia asmara ya pernah, ya pekerjaannya pernah, pernah mengalami tapi satu yang semakin dewasa itu kita pelajari adalah sebagai om-om, jangan membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang. Oke. Iya betul sih. Kalau misalnya ternyata kenapa? Karena itu kalau kata anak-anak sekarang bisa buat kalian insecure. Jadilah versi terbaik di diri kalian sendiri atau diri Om sendiri. Misalnya
nggak ngeliat, oh itu makin kaya ya, rumahnya makin gede, oh mobilnya makin bagus. Semakin seperti itu, atau kok dia umur segitu dan nikah dengan orang yang mapan ya, misalkan ya. Kalau kalian terus mengcompare itu, maka di akhir, in the end of the day, kalian yang akan sakit sendiri. Mulai bersyukur dengan hal terkecil yang kalian dapat. Kalau ini jadi serius ya, tapi fun aja ya. Ini kita dengerin benar-benar. Karena kita butuh motivasi beneran. Butuh nasihat om di sini. Iya, karena satu yang om pelajari adalah bersyukur di pagi hari ketika melihat di atas masih ada tempat berlindung. Ternyata masih bisa melihat senyum orang tua, atau melihat itu yang mungkin akan sedikit mengubah hidup kita di itu, tidak mengcompare dengan. Nah, tips bahagia sih bukan kata saya nih, ini saya cuma kutip dari buku yang judulnya The Almanac of apa tuh, aduh lupa saya nama orangnya, Rifan Nafang, itulah pokoknya ya. Nah, itu seriusnya, itu nasihatnya itu. Oke. Berarti kayak lebih menghargai diri sendiri gitu. Menghargai diri sendiri, apalagi umurnya masih belia. Kalau kelihatan mukanya, kalau kalian kelihatan dari muka kalian itu belia sekali. Iya. Apa skincare-nya memang mahal? Emang iya. Masih cukup pakai filter aja kan. Ya, filter aja. Ini boleh diminum, silakan. Yang suka kenangan mantan atau kenangan siapa, silakan dikenang-kenang. Kayaknya mantan itu harus emang disingkirkan ya dari hidup kita. Jangan dikenang-kenang terus. Kita tidak bisa menyingkirkan orang dari pikiran kita. Oh iya? Iya, yang bisa kita lakukan adalah mencuekkan. Mengalihkan dengan hal baru. Iya. Kenangan tidak selamanya bisa terkenang. Terkenang juga. Hanya untukmu. Jadi haus saya. Kok jadi air putih sih? Hah? Kita yang minum kopi. Biar sehat. Waduh. Air putih. Air putih is my life. Hey, sudah saya spill masa kalian nggak datang juga. Oh ini deh. Ini nggak apa-apa, ini diminum. Nggak apa-apa. Diminum itu tidak dicampur apapun, original dari tempatnya. Tidak ada, tidak disuntik apapun. Om ini endorse nggak sih? Hah? Enggak ya? Enggak ya. Masa kalian nggak tahu juga sih? Aku minum kopi jadi ngantuk berarti om ya. Ini trik. Kalau jadi ngantuk nanti gimana ya? Ya om, makanya gimana dong om? Kopi tuh bikin melek, bukan bikin ngantuk. Iya lo bikin mana? Iya berarti kan ada itunya kalau bikin ngantuk. Tadi segelan kok, segel. Kalau ini kita baru buka segel di sini. Segel kopi ya. Segel kopi. Malam ini kita dibuka segelnya. Yes. Tadi 2022, 2023 udah. Tadi pengennya lebih dewasa, lebih istilahnya ada hal yang baik yang pengen terjadi lah. Kira-kira zodiak kalian apa? Capricorn. Scorpio sama Capricorn. Yes. Ulang tahun ini tanggal 5 ini. Bukan 5 Januari. 5 Januari. Happy birthday. Selamat. Nanti kadonya menyusul. Doain. Ya. Apa ya? Saya doakan semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik. Amin. Mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Rezeki melimpah. Amin. Kesehatan prima. Amin. Dan bagi kalian yang lupa ngasih kado, udah dikasih tahu ya. Tolong dikirim kadonya dimanapun kamu berada. Kalau nggak ada kadonya, ada nomor link ajanya. Ya, di bawah ini. Di bawah ini. Kita siap share. Ya. Nomor link aja. Nah, kalau misalkan ternyata ini andai-andai. Apa yang terjadi di 2022
itu ternyata yang pahit-pahit yang kalian alami itu ternyata adalah berkah. Jadi ini memang harusnya terjadi. Iya. Apakah itu kalian sadari atau belum kalian sadari, atau akan kalian sadari? Akan kita sadari. Akan kita sadari ke depannya. Karena kalau Om pribadi itu menganggap bahwa apapun yang terjadi ya itu harusnya terjadi. Iya benar. Dan itu harus dilalui karena itu juga merupakan proses pendewasaan kita agar lebih dewasa lagi. Dan itu nggak cuma di tahun 2022 Om. Sebelum-sebelumnya lebih pahit lagi. Lebih pahit lagi. Pahit lagi. Orang yang biasa makan pare, ketika nanti makan sayur lodeh lebih enak kan? Iya. Iya. Ya, Betul ya. Paham ya. Paham ya. Nanti kan kalau udah pernah pahit, pikir apa nikmat, wah luar biasa. Ya, karena kopi itu juga spesial karena rasa pahitnya. Tapi ini manis kok tadi. Iya, Karena kalau ada- cuma manis aja kan nggak spesial. Ya kayak karena ada kalian aja sih jadi manis. Enggak nih kayaknya Gimana, sambil sambil ngeliatin Mas Kevin ya. Kevin. Ambiar. Tapi kalau ngomongin kopi, Ya. katanya orang bilang jadilah seperti kopi. Kenapa tuh bisa gitu kok jadi kopi? Kopi itu kalau cuma biji kopi itu nggak enak. Iya. Ya, biji kopi itu harus ada waktunya untuk dipetik. Iya. Ya. Lalu dia harus dijemur di panas matahari. Setelah itu dia harus dikuliti. Nah dibuka segelnya. Gimana ya? Dikuliti. Ya. Lalu dipanaskan, dipanggang, ditumbuk atau di green, dijadiin bubuk. Yes. Ya cuma dari itu harus dijodohkan dengan air panas. Baru dia menjadi nikmat. Ya mungkin seperti itulah proses hidup kita. Tapi lebih kasihan gula sih. Lebih kasihan gula. Iya. Kenapa? Karena kalau misal gulanya dicampurin di kopi itu yang dianggap kopinya manis ya. Padahal yang memberi rasa itu gula. Gula. Quotesnya Mega hari ini. Itu quotes dari Demega, dan itu sebenarnya tanda buat kalian bahwa dicuekin itu nggak enak. Oh nggak nyambung. Oh nggak nyambung. Kan dicuekin udah punya dikasih Iya. perhatian. Dianggap nggak dianggap. Oke, yang ngasih itu dia, kayak yang ngasih support itu dia, yang ada di selalu sampingnya dukung di sampingnya itu dia. Tapi Kenapa yang dipilih yang lain? Dipilih yang Udah kan daripada ngomongin sedih-sedih, kita ngomongin ya kasih ke saya. Kita ngomongin hal yang paling aneh tapi lagi viral di tahun 2000 akhir 2002 2003. Kalian bayangin gak sih ada bayangin dulu nih, oke. wanita menikah dan suaminya itu ternyata berselingkuh dengan ibunya. Oh, kamu tadi spill ya di mobil ya? Spill dong. Ternyata ini ya. Iya. Oke. Karena yang mungkin Kemungkinan itu kalian yang belum menikah itu kan insecure gak sih? karena yang tua lebih pengalaman. Yang tua lebih pengalaman. Kayak yang dipilih ibunya. Oh, dia sparring partner. Oh, Mungkin ya. salah bukan sparring partner. Latihan. Mungkin dia penuh kasih sayang gitu kan. Penuh perhatian. Jadi dia tahu gitu loh saat ada yang lelah itu gimana cara mengatasinya. Apa kalian nggak insecure atau mungkin karena viral seperti itu? Kalau kita jadi ceweknya. Iya, atau sekarang kan pasangannya. kalian belum menikah, nanti akan mencari pasangan. Oh, tentu. Tiba-tiba bukan lagi bibit bebek bobot, Iya. tapi wajah calon mertua kan bisa jadi kan? Gimana? Kalau kita digituin adu skill ya. Ya benar. Aduh skill betul. Ya sama mamaku, kita sama bapaknya. Tuh adu skill. Iya dong. Adu mekanik. Adu mekanik. Oke. Aman. Iya. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Tapi ya maksudnya sebagai laki-laki
dan sebagai perempuan yang belum nikah atau lagi om gitu, kayaknya sih kok di luar nalar ya, maksudnya kan tidak ada, ternyata ada kejadian seperti itu di dunia ini dan bisa viral gitu kan. Iya, ya itu viral banget tuh Om. Itu jadi favorit kita juga, ngomongin itu gimana sih, perkembangannya gimana sih gitu. Kalian mengikuti? Ya, Mengikuti dong. Sampai Hal-hal seperti itu kita mengikuti. press conference terakhir ibunya juga kalian ikutin. Yang katanya hamil tapi untuk saat ini belum. Gimana? Gimana ya? Ya gimana? Enggak sih, Kayaknya dia berharap hamil kayaknya. Hamil saya ini belum ya? Iya. Kayaknya mau mengulang lagi. Diulang lagi kayaknya. Itu mungkin kenangan 2022 yang pengen dia ulang kali ya. Aduh. Kan dia bener banget. Iya, jangan. Saat ini belum. Doain saja besok. Jangan sampai. Itu malah berbahaya buat pendidikan generasi muda saat ini kan ngelihat itu Moralnya juga kan. Iya, tidak oke untuk apa namanya? Menurutku sih nggak perlu diviralkan ya, cukup dihukum, karena apa, kalau diviralkan jadi omongan banyak orang, dan orang itu kan saat ini kan ada dua tipe ya, orang yang bisa melihat itu sebagai cuma berita, ada yang menjadi contoh, kan berbahaya. Paling itu banyak kasusnya juga mungkin bisa jadi kayak gitu Om, cuman nggak viral. Nggak viral. Udah terlanjur viral. Viral aja ya. Satu itu mungkin bisa semoga juga. tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu di tahun 2023. Besok kalau kita udah jadi mama-mama, nggak boleh ya kayak gitu. Nggak boleh. Buku saingan. Itu bisa jadi judul FTV namanya, judul FTV. Saingan gue ya. Kalau ini berita terbaru lagi nih. Sekarang kan marak KDRT. Waduh. Ada kemarin yang pernah viral kan, yang sekarang ada lagi yang Yang itu fenomena ya. Boleh nggak sih sebutnya? Boleh. Nanti ditip. Melinda itu diapain? Dia kan emang netizen tuh kan udah diwanti-wanti gitu kan. Sebenarnya Melinda ini kalau cowoknya ini nggak benar gitu, udah punya track record KDRT, tapi dia nggak percaya, digas terus sama Vena. Digas terus. Benar kan kata netizen, benar dia KDRT ya, mungkin nggak tahu ya, KDRT kan beda-beda beda-beda caranya ya, ada yang KDRT tapi ada yang bukan KDRT, kita tidak tahu. KDRT di mana? Ya, KDRT. Nah, kalau seperti itu kalian tidak insecure juga misalnya dalam memilih tipe pasangan gitu? Ya gimana, ayah kita aja nggak pernah kayak gitu, masa pasangan kita kayak gitu ya? Masih ya tinggalin. Bagaimana kalian memfilter misalnya punya, coba dikasih tip ke teman-teman yang ada di sana. Kalau kalian ketemu tipikal kayak gini cowoknya, kalian jauhin aja deh. Mungkin dari pengalaman kalian apa, misalnya nih tipikal cowok-cowok yang bakal KDRT, yang bakal nyakitin, yang bakal membuat kamu sakit hati, yang bakal membuat kamu terluka, yang bakal membuat kamu gitulah pokoknya. Lagi? Gimana ya, karena dalam hidup itu kan setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang penting itu nggak KDRT, habis itu selingkuh. Itu banyak banget nanti, nggak selingkuh, ganteng. Kamu mau yang ganteng? Bahaya ya kalau ganteng ya. Nanti kriteriamu jadi banyak banget. Iya. Yang penting yang pertama itu dia nggak KDRT, terus bisa ngalah, ya nggak nanti dikasih nggak apa-apa, santai. Soalnya kita juga kita semangat enggak. Soalnya kita juga salah dalam memilih pasangan. Jadi kita nggak tahu mau ngomongin apa. Dari yang kalian pernah salah itu kan ada ciri-ciri. Kita salah, Om. Orang yang butuh tipsnya. Enggak, intinya kamu ngomong. Kamu dulu. Tidak. Kalau aku sih apapun dimaafkan. Oke. Oh iya. Kecuali perselingkuhan. Apapun. Sama KDRT itu juga no permit. Yes. Jangan ada, pokoknya kalau kalian ketemu pasangan dia ada ciri-ciri selingkuh, langsung cut. Langsung cut ya. Run, bestie, run. Oh, run.
run for your life. Kalau Demega apa tadi? Memang kan setiap orang kan beda-beda ya Om ya. Ada yang aku diselingkuhin nggak apa-apa sih, asal nggak ditinggalin gitu. Ada juga. Ada yang kayak gitu? Ada. Kamu ya? Tolong. Dikat, nanti dikat. Iya dikatnya nanti. Iya, ini dikat. Iya. Nah, kalau misalnya Demega sendiri yang pokoknya tipikalku seperti apa, dan kalau ada seorang seperti aku nggak mau. Lebih dekat dengan mic-nya biar lebih seru. Nah, Enak nih. enak. Jangan ditelan. Nggak muat Desti. Saya jadi grogi. Oke. Kalau aku ya tipikal cowok aku itu yang dewasa. Terus yang kedua memang itu sih, kalau misal diselingkuhin itu memang sakit banget. Dan aku juga nggak mau, soalnya memang pengalaman juga dari orang tua ya, karena orang tua juga bisa, dan saya nggak mau hal itu terjadi di hidup saya gitu. Jadi gimana pun cari yang setia gitu. Terus yang nggak bisa melihat kesalahan itu di diri kita, tapi kalau misal ada yang salah, dia juga harus ngakuin kalau dia itu juga salah gitu. Jadi nggak, egonya nggak sama-sama tinggi kayak gitu. Itu aja sih. Oh iya, itu terdengar benar-benar dari hati. Frekuensinya pas. Semoga yang tepat, kalian yang tepat itu mendengarkan episode ini dan kalian mengerti lah ya. Jangan diselingkuhi ya, awas ya. Tapi Om mau nanya boleh nggak? Apa boleh? Tapi menurut Om nih, Ya, perselingkuhan itu bisa dikatakan perselingkuhan itu jika bisa dikatakan perselingkuhan itu jika pertama kali adalah berbohong. Apa misalnya gini, tidak berani jujur itu salah satu dari cikal bakal orang berselingkuh. Misalnya kayak saya di sini kita tag, saya ngomong ke istri saya, biar aman saya pulangnya tidak dikunci. Nah, Kita berbanyak kok di sini. kenapa? Karena gini, ada orang yang takut mengomong sebenarnya karena takut dimarahin, gitu ya. Jadi Kata aku jujur, gitu takut ya. dimarahin. Kenapa dia tidak jujur? Karena dia pengen mengulangi itu. Iya. Ya, tapi biasanya kalau jujur kan nanti ada omongan, misalnya dari pasangannya bilang, contoh ketemu mantan. Kadang kan banyak apa nggak sengaja nih ceritanya nih? Nggak sengaja dulu kita mungkin kan ya kita tuh kan kadang di sosial media itu kan melihat timeline itu random ya. Tiba-tiba ada mantan kan. Biasanya sih yang cowok-cowok nih, om-om nih. Ya. Udah lama nih. Hai gitu kan. Ternyata dibalas kan, atau misalnya hai juga gitu kan. Ternyata dan tidak berani misalnya tidak terbuka, tadi aku disapa oleh mantanku loh gitu kan. Itu salah satu yang takutnya nanti marah nih, dimarahin. Kalau cuma teman dan misalnya tidak ada apa-apa ya diomongin aja, dia dia ini ngajak aku ketemu mungkin silaturahmi, atau ini kamu kalau mau ikut bareng ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya dia udah berbohong, pengen chattingan tapi habis chattingan terus clear chat. Chat sebelum pulang. Hapus chat Quotes-nya tadi yang setia gitu. yang setia. Tikungan ada maksudnya Mega. Kadang kan kalau cewek itu kan kadang dia bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima tapi kan diomongin baik-baik. Jangan, itu nggak dilakukan lagi. Udah, kalau ini berarti berbahaya untuk hubungan kita. Tapi berbahaya itu adalah kalau sudah di belakang. Oh ternyata nggak ketahuan ya. Kalau sama ini nggak ketahuan, gimana sama yang lain ya? Nah kita kan nggak tahu. Nah itu pertama adalah kalau kalian benar-benar pengen setia, maka belajarnya cuma satu, jujur. Jujur tuh ada dua kemungkinan, menyakitkan di awal tapi indah di akhir. Benar. Lalu indah-indah. Jadi indah-indah kalau ya pengen ada yang menerima kita jujur, jalan yang mulus. Kalau dia memarahi kita jujur,
mungkin nggak indahnya di awal, tapi indahnya nanti di belakang karena memang sudah saling mengerti. Benar. Untuk mengakhiri segmen ini, kita main game, berani nggak? Berani dong. Apa tuh Om? Handphone kita taruh di sini semua. Kok cuma 2? Kok aku deg-degan ya? Wah, Pakai handphone nggak ya? pakai dong. Handphone pun kita di sini dong. Iya ya Allah. Handphone kita di sini semua. Oke. Oke. Kita main jempol, tebak-tebak jempol, pernah nggak sih? Belum. Tebak jempol, misal contoh ya. Aku bilang 3. Misalnya ada bilang 3. Oh, ternyata 3 benar, aku 1. Nah, siapa yang kalah terakhir Oke. membaca WhatsApp paling atas ada di WhatsApp-nya. Berani? Oke. Paling juga grup. Iya, cek lah. Gimana? Tiga gimana sih? Gimana sih Om? Contoh dulu kita. Contoh misalnya, contoh ya. Aku ngomong, hey, yang bukan sponsor, Iya. permisi dulu. Kamu ternyata bukan endorse. Kan ya? Aku bilang, misal contoh nih, 2. Berarti aku benar. Oke, benar. Nah, aku yang benar. Oh gitu. Aku yang nebak. Aku yang nebak. Maksudnya? Aku yang nebak. Berarti tempat tinggal 1. Misalnya Gua gimana sih? 3. 3. 4 ya berarti enggak. Baik. Oh. Kamu lagi nebak. Jadi nebak sampai Ulangi lagi. tebakannya sekarang. benar. Ya, Nah, oke. Simulasi. simulasi ya. Aku 2. 3 berarti salah. Ya. Oh. Ya. Ngomong. Demega coba. Kamu harus nyebutin Menyebut angka. 6. Iya, 6. Iya, paling maksimal 6. 3. 4 salah. Terus yang salah siapa ini? Nanti Dia enggak siapa? salah, Nggak ada yang enggak ada yang salah salah. di sini, Mega. Nanti sampai semuanya udah ada, udah 1 keluar. Nah, ini udah. Kalau misalnya aku menang nebak, aku nebak benar, aku Aku kalah menang. aja deh ini, aku nggak bisa mainnya. Oh, bisa dong. Coba kita main ya. Oke. Oke. 3, 2, 1, siapa duluan? Gak tahu, aku nggak Kamu bisa. aja deh. Aku duluan ya. Ya, oke. Laki-laki duluan ya. Yang Om tua duluan Om. Oke. 4. 4 betul. 4 ya? Kok ada Iya menang kan? aja sih? 4-1 kan. Nah, udah berarti aku hilangin 1. Nah, Aku nggak tahu caranya. ya. Kamu deh. Tebak lah. Tebak di bawah 5, maksimal 5 tebaknya. 4. 2 salah. Berarti aku. Enggak apa-apa, diamin aja. 2. Benar. Nah. Aku ya. 1. 2. Oke, salah. Ayo. 2. 4. Udah jahat. Aku ya. 3. Aku bebas. Aku bebas. Ini gimana ini? Ya, Aku kan udah bilang aku kalah aja. ya. Main jempol-jempolan Ya, nggak oke, bisa. bisa nih. 2. Kamu harus membacakan pesan terakhir yang masuk siapa? Kecuali grup. Ya. Yes, Pecah kecuali grup. kecuali pesan personal. Saya tahu. Mas Aang. Tolong. Aduh. Ini saya sendiri. Bukan ini tuh. Ngomong. Oke. Iya, gimana? Gimana Pak? Aduh, ini suami orang. Jangan guys. Gimana sih, jangan semua. Iya, enggak. Yang dibacain yang mana? Yang paling atas aja yang personal. Kalau aku ya nggak apa-apa. Oh, oke. Ada Mas Aang nih. Loh, Nanti di sini ya. Sore siap. Bentar tanya. Kan aku di Sherlock ya, terus nanti di sini ya. Kak, kalau udah OTW kabarin ya. nadanya nggak gitu ya? Tolong nadanya kayak gitu ya. Aduh, kan Dia akan coba sendiri. Kak udah makan belum loh? Enggak ini. nggak ada. Aduh. Enggak. Terus biar nanti aku standby di depan biar nggak nyasar. Standby apa nih? Gangnya Mega kecil. udah OTW kah? Nanti ikut mapnya aja ya gitu. Kami nungguin di depan gitu. Udah. Iya Mas, ini udah mau sampai. Maaf ya telat. Udah beres ya. Udah siap. Aman. Yang bikin saya deg-degan sebenarnya tulisan itu maaf ya telat. Lah. Waduh. Lah. Oke, terima kasih. Yeay, kita closing bareng-bareng di sini ya.
Om senang, Om bayar. Om senang, Om bayar. Om senang, Om bayar. Apa? Om senang, Om bayar. bayar.